Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang transformasi basis vektor dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat polar. Jadi kita sudah membahas tentang basis vektor di video sebelumnya. Basis vektor adalah sama dengan parsial derivatif ya. Lalu kita juga sudah membahas atau mempelajari tentang matriks forward dan backward di video series atau seri video tensor aljabar. Jadi di video forward dan backward, transformasi forward dan backward, itu kita mempelajari tentang basis vektor ya di sistem koordinat seperti ini. Jadi di sini ada E1, di sini ada E2. Kita transformasi ke dalam sistem koordinat lain dengan bentuk seperti ini. E1 aksen dan E2 aksen. Nah, seperti ini. Jadi di situ ada matriks forward dan matriks backward. Kita juga akan memperlakukan yang sama di sistem koordinat kartesius dan juga sistem koordinat polar, di mana kita sudah mengenal bahwa EX ya di sistem koordinat kartesius, EX itu sama dengan do R per do X. Lalu EY itu adalah do R per do Y. Sedangkan di sistem koordinat polar itu ada ER itu sama dengan do R per do R. Lalu E theta itu adalah sama dengan do R per do theta. Ya, jadi ini untuk E theta di sini adalah bukan bentuk yang normalisasi, atau ini adalah bentuk sebagai definisi dari basis vektor itu sendiri sama dengan parsial derivatif ya. Jadi tidak saya normalisasikan menjadi do R per do theta dikali 1/R. Jadi tidak seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan transformasi dari sistem koordinat kartesius ke dalam sistem koordinat polar? Sama dengan di transformasi forward backward. Jadi di sini ER itu sama dengan titik-titik EX ditambah dengan titik-titik EY. Begitu juga dengan E theta. Sama dengan titik-titik EX ditambah titik-titik EY. Jadi ini adalah titik-titik ini akan diisi oleh komponen matriksnya ya. Lalu karena kita sudah berbekal dengan basis vektor sama dengan parsial derivatif, maka kita akan ubah ini menjadi parsial derivatif. Berarti ER itu adalah do R per do R sama dengan do R per do X, karena EX adalah do R per do X, ditambah dengan bla 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 do R per do Y. Lalu untuk E theta menjadi do R per do theta sama dengan bla 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 do R per do X sama ditambah dengan do R per do Y. Nah, seperti ini. Lalu isi dari ini adalah apa? Karena kita sudah mengenal parsial derivatif atau diferensial parsial dengan aturan chain rule atau aturan rantai. Jadi kita akan mengingat sedikit ya. Jika ada persamaan, saya garis ya. Jadi ada persamaan f dengan fungsi f ini ada terdapat variabel x dan y. Lalu di tiap variabel x dan y ini mempunyai variabel t. Jadi x itu adalah terdapat variabel t dan juga y terdapat variabel t. Maka ketika kita menurunkan atau mendiferensialkan f terhadap t, do f per do t itu sama dengan kita turunkan do f terhadap do x ditambah dengan do f
terhadap do Y. Lalu setelah kita turunkan terhadap do X dan setelah kita turunkan terhadap Y, kita akan turunkan terhadap T. Jadi di sini ada do X per do T. Di sini juga ada do Y per do T. Nah, ini adalah aturan chain rule. Jadi ini sedikit mengingat tentang aturan rantai. Lalu di sini juga sama. Di sini ada do R per do R. Di sini ada do R per do X, di sini adalah do R per do Y. Maka di sini berarti ada do X per do R. Dan di sini ada do Y per do R. Lalu di sini ada do X per do theta. Di sini juga ada do Y per do theta. Nah, ini kita mengadopsi aturan rantai dari diferensial parsial. Nah, jadi kita sudah mendapatkan komponen untuk matriks forwardnya. Jadi kalau dari di sini sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat polar, berarti kita cari forwardnya, matriks forwardnya. Lalu kita tahu di transformasi sistem koordinat kartesian ke dalam sistem koordinat polar ada di video sebelumnya, yaitu titik X itu adalah sama dengan R cos theta. Kita mengenalnya dari sistem atau aturan trigonometri ya. Lalu juga Y itu adalah sama dengan R sin theta. Jadi jika diaplikasikan ke dalam variabel ini akan seperti ini. Kita dapatkan do X per do R jadinya seperti apa? Do R cos theta, X-nya karena R sama dengan X sama dengan R cos theta, berarti do R cos theta dibagi dengan diturunkan terhadap R akan menjadi cos theta. Lalu di sini ada do Y per do R, berarti do R sin theta diturunkan terhadap R menjadi sin theta. Kemudian untuk do X per do theta, jadi X diturunkan terhadap theta menjadi do R cos theta diturunkan terhadap theta menjadi min R sin theta. Lalu do Y per do theta menjadi do R sin theta, do theta sama dengan R cos theta. Jadi kita bisa ganti variabel-variabel ini menjadi cos theta, min R sin theta, dan seterusnya. Kalau kita tulis ulang, jadinya adalah seperti ini. Do R per do R sama dengan cos theta do R per do X ditambah dengan sin theta do R per do Y. Lalu untuk do R per do theta sama dengan min R sin theta do R per do X ditambah dengan R cos theta do R per do Y. Jadi kalau kita tulis ulang akan menjadi seperti ini. Dan dari sini kita bisa lihat arti dari variabel ini. Jadi sudah dijelaskan di sebelumnya di video tentang basis vektor sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat polar, bahwa sistem koordinat kartesian basis vektornya tidak akan berubah arah dan tidak akan berubah panjang di semua titik. Tetapi di sistem koordinat polar berbeda. Untuk R, ya, untuk basis vektor R atau ER, panjangnya akan tetap sama di semua titik, sedangkan arahnya akan berubah.
itu bisa kita lihat bahwa di sini akan dipengaruhi oleh theta, besar dari theta. Jadi akan berbeda arahnya di tiap-tiap titik. Arahnya itu akan dipengaruhi oleh besar dari sudut atau theta. Sedangkan basis vektor theta atau E theta bisa kita lihat di sini pertama adalah akan berubah arahnya tergantung besar dari theta. Jadi arahnya akan berbeda-beda di tiap titik tergantung dari theta-nya. Dan juga panjangnya akan berubah atau berbeda di tiap titik tergantung besar dari R. Nah, di sini ada variabel R yang akan mempengaruhi panjang dari basis vektor theta atau E theta. Dikarenakan E theta itu sama dengan do R per do theta. Ini adalah bentuk dari yang tidak normalisasinya. Sedangkan bentuk dari normalisasinya ada tambahan dikali dengan 1/R. Nah, jadi kalau bentuk ini kita kali 1/R atau berarti dibagi R, maka R tidak akan berpengaruh dan tidak akan mengubah panjang dari basis vektor theta. Tetapi dalam bentuk tidak normalisasinya akan dipengaruhi oleh panjang dari R atau besar dari R. Nah, di sini saya tidak gunakan yang bentuk normalisasinya karena saya akan gunakan untuk mendefinisikan atau arti sebenarnya dari basis vektor yang sama dengan diferensial parsial atau parsial derivatif. Lalu jika kita tulis ulang transformasi tersebut ke dalam bentuk basis vektornya, yaitu ER, akan seperti ini. Jadi saya tulis ulang ini adalah untuk kita beradaptasi dari transformasi forward backward di seri video tensor aljabar ya. Di situ ada E1 dan E1 aksen, E2 dan E2 aksen. Di sini adalah ER dan E theta, kemudian ada EX dan EY. Jadi ER di sini berarti sama dengan cos theta. Saya tulis ulang ya. Ini EX ditambah dengan sin theta EY. Lalu E theta itu sama dengan min R sin theta EX ditambah dengan R cos theta EY. Lalu juga kita ingat di sistem atau di seri video tentang tensor aljabar, di situ ada transformasi forward dan backward. Kita bisa tulis matriksnya. Berarti ini adalah matriks forward atau di tensor kalkulus kita menyebutnya Jacobian matrix dengan simbol J. Jadi kita akan lebih familiar dan kita akan mungkin sering gunakan bentuk ini J, yaitu Jacobian matrix dengan susunan yang sama, yaitu cos theta sin theta min R sin theta R cos theta. Jadi ini adalah isi atau komponen di dalam matriks Jacobian atau Jacobian matrix. Atau bisa kita tulis ulang juga menjadi cos theta. Kalau kita sudah mengenal trigonometri, cos theta, jadi misalkan ini adalah ini adalah segitiga ya, siku ini adalah theta, ini X, ini Y, ini R, maka cos theta adalah Y per R, lalu sin theta adalah X per R, min R sin theta adalah X per R dikali R, menjadi min X, lalu R cos theta adalah Y. Nah, jadi bentuk lain dari Jacobian matrix di sini adalah Y per R, X per R, min X, dan Y. Ada bentuk lain lagi yaitu bentuk umumnya. Jadi kita tulis ulang lagi. Yang tadi adalah isinya adalah do X per do R, lalu do Y per do R,
Di sini ada do X per do theta, di sini ada do Y per do theta. Nah, ini adalah bentuk dari diferensialnya ya. Lalu kita akan mencoba untuk mentransformasikan dari basis vektor di sistem koordinat kartesian ke dalam sistem koordinat polar dalam bentuk gambar ya. Jadi kalau misalkan di sini adalah sistem koordinat kartesian, lalu kita taruh titik di sini. Di sini adalah 1, di sini 1, berarti titiknya adalah 1,1. Lalu bentuk dari basis vektornya adalah seperti ini. Nah, besarnya adalah 1, ke atas juga 1, berarti ini adalah EX, dan di sini adalah EY. Lalu bagaimana dalam bentuk koordinat polarnya? Sistem koordinat polar kita awali dengan garis horizontalnya sebagai acuan dari theta. Ini adalah titik pusatnya. Dan di sini adalah 1, di sini juga 1. Nah, berarti titiknya adalah di sini. Jadi kita tidak menggunakan X dan Y, kita menggunakan R dan theta, berarti di sini. Nah, ini adalah panjang dari R. Panjang dari R berapa? R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti akar dari 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Berarti R-nya adalah akar 2. Berarti koordinatnya adalah akar 2, tetanya berapa? Tetanya adalah tan theta, itu adalah Y per X. Y per X adalah 1 per 1 sama dengan 1. Berarti tan theta adalah 1. Lalu theta berarti sama dengan arkes tan 1. Arkes tan 1 adalah 45 atau sama dengan pi per 4. Jadi koordinatnya adalah akar 2, pi per 4. Ini adalah titik koordinat di sistem koordinat polar. Lalu untuk menggambar basis vektornya, jadi kalau di sistem koordinat kartesian adalah sepanjang 1 ke arah kanan atau sejajar dengan sumbu X, dan ke arah atas sebesar 1 ke arah sumbu Y. Lalu untuk sistem koordinat polar, berarti kita hitung dulu ER sama dengan Y per R ya. Y per R EX ditambah dengan X per R EY. Berarti ER sama dengan Y per R, Y-nya adalah 1, R-nya adalah akar 2. EX plus 1 akar 2 EY atau ER ya. Jadi ini saya rasionalkan menjadi 1/2 akar 2 EX ditambah dengan 1/2 akar 2 EY. Nah, kalau kita gambar, berarti dia ke arah EX itu adalah akar 2, setengah akar 2, ke arah EY adalah setengah akar 2. Ke arah EX berarti ke arah kanan adalah setengah akar 2, mungkin setengah akar 2. Kalau akar 2 ke sekitar 1 lebih, berarti di sini adalah akar 2 adalah 1, berarti setengah akar 2 mendekati 0,5. Jadi tidak 0,5 ya, lebih dari 0,5. Tapi di sini untuk mempermudah, jadi ke arah kanan atau sejajar dengan sumbu X itu adalah setengah. Kalau ini 1 ya, berarti setengahnya di sini. Dan ke atas juga setengah. Kalau ini 1 berarti di sini. Nah, di sini. Ini adalah ER. Lalu E theta-nya kita hitung lagi. E theta sama dengan min X EX
ditambah dengan Y EY. Berarti E theta itu sama dengan min 1 EX plus 1 EY. Nah, jadi kita sudah tahu arahnya. Min 1, ya jadi maaf terpotong videonya. Jadi yang terakhir tadi adalah untuk menentukan atau menggambar basis vektor E theta. Jadi kita menentukan panjangnya dari E theta yaitu terhadap EX. Jadi ke arah kiri adalah min 1 dan ke arah atas adalah 1. Jadi bentuknya adalah seperti ini. E theta adalah seperti ini dan ER adalah seperti ini dengan perhitungan ER seperti ini. Lalu E theta adalah bersama yaitu seperti ini. Nah, jadi kita sudah bisa menggambar konversi dari EX dan EY ke ER dan E theta. Nah, kita juga sudah mengetahui atau menemukan matriks atau transformasi forward di tensor kalkulus yaitu Jacobian matrix. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang Jacobian inverse atau inverse dari Jacobian matrix. Untuk video saat ini sekian, terima kasih.